Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang subnetting pada jaringan komputer. Ini merupakan materi yang cukup menarik yang bagi sebagian orang itu agak memusingkan sih. Ya, tapi mudah-mudahan saja nanti setelah melihat video saya ini kepusingan rekan-rekan atau teman-teman itu mudah-mudahan berkurang, bukannya bertambah ya. Jadi nanti sebelum kita bahas tentang subnetting, saya sarankan sih alangkah baiknya atau kita bisa membahas tentang subnetting jika mungkin nanti rekan sudah mengetahui bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal ke biner maupun dari biner ke desimal. Kemudian itu rekan diharapkan juga sudah mengetahui pembagian kelas alamat IP yang kelas pool, baik yang kelas A, B maupun C. Kemudian rekan juga mengetahui jenis IP tersebut apakah public atau private. Kemudian terakhir rekan juga itu diharapkan sudah mengetahui fungsi dari subnetmas sehingga nanti pada saat mengikuti pembahasan saya ini tidak akan mengalami kesulitan atau kebingungan. Nanti materinya akan saya bahas menjadi dua bagian ya. Yang bagian awal itu mulai dari 1 sampai 4 itu saya masukkan ke konsep yang akan dibahas pada video kali ini. Kemudian di part selanjutnya itu saya akan bahas tentang teknik atau cara subnetting, terutama teknik atau cara subnetting yang dilakukan terhadap kelas C maupun kelas B. Cuma nanti yang akan dibahas itu yang di part 2 itu subnetting kelas C. Nah, nanti di part 3 itu subnetting kelas B. Seperti itu. Jadi pada video kali ini saya hanya akan membatasi pada konsep dari subnetting. Nanti di part 2 itu teknik atau cara subnetting dasar terhadap alamat-alamat IP yang menggunakan pengalamatan IP kelas C. Nah, nanti di part 3 itu akan dibahas tentang cara subnetting pada kelas B. Dan mudah-mudahan kalau ada waktu nanti bisa dilakukan terhadap kelas A juga. Cuman jika rekan sudah mengetahui teknik untuk kelas B, itu kemungkinan besar kelas A itu tidak akan mengalami kesulitan. Seperti itu ya. Yang pertama itu kita akan bahas tentang istilah atau beberapa istilah yang akan muncul pada saat kita membahas tentang subnetting. Ada network address, ada usable address, kemudian ada broadcast address. Network address itu adalah alamat IP pertama atau awal dari suatu jaringan. Kemudian usable address itu alamat IP yang dapat dipergunakan untuk suatu host atau perangkat jaringan. Kemudian broadcast address itu alamat IP terakhir dari suatu jaringan. Jadi network address itu alamat IP pertama. Network address itu alamat IP pertama. Sementara broadcast itu alamat IP terakhir. Nah, kedua alamat IP ini tidak dapat dipergunakan untuk digunakan sebagai pengalamatan IP dalam suatu jaringan. Sehingga nanti total keseluruhan jumlah IP dalam jaringan tersebut itu yang bisa dipergunakan itu adalah jumlah host dikurangi dengan usable address atau alamat IP yang bisa dipakai. Jadi intinya yang network sama broadcast ini yang awal dan akhir itu tidak diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai pengalamatan IP pada suatu host.
Kita lanjut ke definisi. Apa sih subnetting itu? Subnetting adalah proses memecah jaringan yang relatif besar. Jaringan yang menggunakan pengalamatan IP kelas A, B, C, A, B maupun C yang menggunakan subnet mask default menjadi jaringan yang relatif kecil yang tidak akan dapat saling berhubungan kecuali menggunakan perangkat router. Saya ilustrasikan di sini ada suatu jaringan yang relatif besar ini. Jaringan ini misalnya memiliki anggota sebanyak, seperti saya contohkan tadi, itu ada 40 misalnya. Nah, ini karena beberapa alasan dan sesuatu dan lain hal, itu dianjurkan atau dilakukan pembagian atau subnetting terhadap jaringan tersebut. Nah, teknik pembagiannya itu bisa dilakukan secara sama rata ya. Jadi tekniknya itu ada dua sebetulnya dalam memecah jaringan yang relatif besar tadi menjadi jaringan yang relatif lebih kecil. Itu ada dua, ada teknik yang pertama itu sama rata. Itu dikenal dengan istilah subnetting. Kemudian yang kedua ada tidak sama atau istilahnya PLSM. Nanti teknik pembagian sama rata dan tidak sama itu akan kita bahas pada bagian selanjutnya atau bagian kedua, di mana nanti akan diperlihatkan atau nanti si pembagiannya itu akan menggunakan sistem metode studi kasus ya. Cuman baik yang sama rata maupun tidak sama rata, baik yang subnetting maupun PLSM, itu tekniknya sama. Sekali lagi, baik yang sama rata, subnetting maupun yang tidak sama, itu PLSM, itu tekniknya sama. Hanya saja implementasi di lapangan nanti atau dalam teknik perhitungan itu akan ada beberapa hal yang berbeda. Perbedaannya itu kalau di sama rata ini misalnya 10. Jadi ini jaringan yang besar tadi, ini jumlahnya 40 komputer ya. Ada 40 komputer. Karena sesuatu dan lain hal dengan beberapa alasan itu dibagi menjadi beberapa buah jaringan. Dalam hal ini saya ilustrasikan contohnya menjadi 4 buah jaringan. Nah, nanti jika menggunakan teknik subnetting, ini tiap jaringan akan sama mendapatkan alokasi alamat IP sebanyak 10 misalnya. Akan dibagi sama rata. Dalam hal ini, dalam subnetting itu tidak akan memandang apakah jaringan tersebut isinya pas atau kurang. Jika dilakukan secara sama rata, maka setiap jaringan akan mendapatkan alokasi IP yang sama. Misalnya ini yang jaringan pertama ini. Misalnya mendapatkan alokasi IP sebanyak 10, ini contohnya. Teknik subnetting itu tidak akan memandang apakah anggota jaringan itu yang setelah dibagi itu isinya sama rata, isinya pas atau tidak ya. Yang penting nanti tiap jaringan akan mendapatkan alokasi IP yang sama. Seperti contoh misalnya ini anggota atau perangkat jaringan di jaringan yang keempat ini sebetulnya hanya memiliki misalnya 2 anggota. Nah, meskipun cuma terdapat 2 anggota, ini jaringan yang ini itu tetap akan mendapatkan alokasi atau jatah IP sebanyak 10. Seperti itu. Jadi intinya itu subnetting dengan sesuatu dan lain hal karena beberapa alasan itu dilakukan pembagian terhadap jaringan yang relatif besar ini tadi menjadi jaringan yang lebih kecil. Nah, nanti
tiap jaringan ini itu tidak akan dapat saling terhubung satu sama lain. Yang satu tidak akan bisa terhubung dengan jaringan 2, kemudian yang jaringan 2 tidak bisa terhubung dengan jaringan 3, juga tidak bisa terhubung dengan jaringan 4 kecuali menggunakan perangkat router. Jadi nanti ini bisa tetap terhubung, namun dibutuhkan satu perangkat yang namanya router. Seperti itu. Jadi asalnya ini terhubung satu sama lain semua 40-40-40-nya. Nah, karena sesuatu dan lain hal itu menjadi dibagi, misalnya dengan menggunakan teknik subnetting menjadi 4 buah jaringan. Nah, keempat jaringan ini itu tidak akan dapat saling terhubung karena sudah dilakukan subnetting terhadap jaringan tersebut. Namun jika ingin tetap saling terhubung, itu bisa digunakan perangkat router. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan membahas kenapa subnetting itu digunakan. Jadi kita akan membahas alasan-alasan mengapa subnetting digunakan. Subnetting dipergunakan atau teknik pembagian jaringan itu dilakukan jika pertama itu terjadi traffic yang tinggi dalam jaringan. Maksud terjadi traffic yang tinggi dalam jaringan itu pengiriman data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan tersebut dalam jangka waktu yang lama itu mengalami gangguan, atau dalam istilah pasarannya disebut lemot lah istilahnya. Jadi kalau jaringannya lemot, sering lag, kemudian tidak stabil, sebab jaringan itu kan ada dua ya, ada jaringan wireless, ada jaringan kabel. Nah, itu teknik subnetting tidak terbatas digunakan pada jaringan kabel saja, itu bisa juga digunakan pada jaringan dengan menggunakan media transmisi wireless. Terjadi traffic yang tinggi dalam jaringan itu karena mungkin tiap-tiap anggota atau pengguna dalam jaringan tersebut itu saling berkirim data satu sama lain. Nah, yang terjadi itu akan ada traffic yang tinggi dalam jaringan tersebut. Nah, jika dirasa traffic yang tinggi dalam jaringan tersebut itu mengganggu kondisi jaringan, banyak user atau pengguna yang mengeluh, banyak komputer yang kurang cepat dalam menerima dan mengirim data, itu sudah saatnya dilakukan subnetting atau pembagian terhadap jaringan tersebut. Kemudian alasan lain subnetting digunakan itu agar keamanan dalam jaringan tersebut terjamin. Seperti saya katakan tadi, itu jaringan itu bukan hanya terbatas pada jaringan kabel. Itu jaringan ada yang wired, ada juga yang wireless. Nah, pada jaringan wired itu keamanannya relatif tidak terlalu keamanannya relatif terjamin. Cuman di jaringan yang menggunakan perangkat atau media transmisi wireless itu biasanya keamanannya kurang terjamin. Kurang terjaminnya pertama itu pengguna dapat masuk ke jaringan wireless tanpa harus menggunakan media transmisi yang terdapat pada kabel. Jadi misalkan ini kita ibaratkan pengguna kabel ya. Nah, jika ingin terhubung dengan jaringan itu kalau menggunakan media kabel, orang atau pengguna yang tidak memiliki izin terhadap jaringan tersebut tinggal menyediakan kabel yang sesuai yang dipergunakan pada jaringan tersebut. Berbeda dengan jika menggunakan jaringan wireless. Pada jaringan wireless itu pengguna yang tidak memiliki izin pun relatif
atau kemungkinan besar akan bisa memiliki akses ke jaringan tersebut, asalkan pengguna tersebut itu memiliki password yang digunakan pada jaringan tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya, nanti dengan menggunakan teknik subnetting itu tidak akan banyak IP address yang tidak terpakai atau nganggur. Jadi saya sebutkan lagi dari awal, itu yang jaringan yang besar tadi yang awal jika menggunakan subnet mass default itu alokasi alamat IP-nya cukup besar. Untuk kelas C aja itu ada 254 alamat IP yang bisa digunakan. Biasanya jaringan itu tidak akan selalu terus-menerus digunakan oleh pengguna yang sah. Nah, bisa saja dalam satu saat itu ada beberapa pengguna yang tidak menggunakan perangkat wireless, misalnya di jaringan wireless tersebut, maka akan ada IP yang tersisa atau nganggur yang bisa digunakan oleh orang yang tidak memiliki izin terhadap jaringan. Sehingga nanti dengan diterapkannya subnetting itu keamanannya akan lebih terjamin. Sebab jikalaupun orang bisa masuk ke jaringan tersebut, mengetahui password dari jaringan wirelessnya tersebut, itu jika alokasi IP-nya itu sudah habis atau sudah tidak ada lagi alamat IP yang bisa digunakan, otomatis pengguna tersebut tidak bisa tergabung dengan jaringan. Ini salah satu alasan kenapa subnetting itu harus digunakan untuk mengatasi keamanan dalam jaringan. Jadi nanti alamat IP-nya disesuaikan dengan banyaknya pengguna yang akan memakai. Seperti itu. Kemudian selanjutnya alasannya diterapkan subnetting atau dibagi-bagi itu agar administrasi jaringannya menjadi sederhana. Sebab jika tidak dibagi-bagi, ini misalnya contoh tadi ada 40 ya. Nah, ini jika ada kerusakan di jaringan, itu kemungkinan besar, kemungkinan terburuk itu harus mengecek keseluruhan dari komputer atau perangkat jaringan yang ada di jaringan tersebut. Berbeda jika kita misalnya membagi-bagi menjadi beberapa buah jaringan. Jika terjadi gangguan di bagian jaringan yang sebelah sini misalnya, jadi kita bisa melokalisir kerusakan itu kemungkinan besar terjadi cuma di jaringan tersebut, tidak akan disebabkan oleh penyebab dari jaringan lain. Sehingga dengan teknik subnetting ini administrasi jaringan menjadi sederhana karena proses troubleshooting itu tidak harus dilakukan terhadap keseluruhan jaringan, tapi diterapkan terhadap jaringan, hanya terhadap jaringan yang terganggu saja. Sehingga bisa disimpulkan dari penjelasan yang tadi bahwa kelebihan subnetting itu, pertama itu jika diterapkan subnetting terhadap suatu jaringan yang relatif besar menjadi jaringan yang dibagi-bagi menjadi jaringan yang lebih kecil, itu traffic jaringannya relatif akan rendah, sehingga kecepatan transfer tiap bagian itu tidak akan saling mengganggu satu sama lain, sehingga otomatis nanti transfer data dari satu komputer ke komputer lain dalam satu jaringan, karena anggotanya itu lebih sedikit, maka jaringan tidak akan dibanjiri oleh traffic dari jaringan lain. Kemudian keamanan akan terjamin karena penggunaan IP dilakukan secara terbatas sesuai dengan jumlah anggota atau host jaringan. Kemudian administrasinya pun itu akan menjadi sederhana karena proses troubleshooting hanya dilakukan terhadap subnet jaringan yang bermasalah. Itu kelebihan dari subnetting.
Kemudian mungkin ada beberapa kekurangan dari penggunaan subnetting, meskipun kekurangan tersebut itu mungkin relatif dari satu institusi ke institusi lain. Maksud relatif ya, bisa saja kekurangan yang dialami oleh institusi yang pertama itu tidak akan terlalu mengganggu terhadap kekurangan subnetting di institusi yang kedua. Jadi kekurangannya itu sebetulnya diperlukan perangkat router untuk menghubungkan jaringan atau subnet tersebut. Jadi ini kita contohkan, ini ada beberapa buah jaringan yang ada di sekolah ya. Ada 4 buah jaringan. Setelah di subnet, itu tiap jaringan agar bisa saling terhubung seperti kondisi awal itu harus menggunakan perangkat router. Cuman kelebihannya, kalau di awal ini traffic akan membanjiri keseluruhan jaringan, sementara ini traffic hanya akan terbatas di jaringan masing-masing. Kecuali misalnya diperlukan untuk mengirim data ke jaringan lain, seperti itu. Maka agar bisa saling terhubung, maka dibutuhkan satu perangkat yang namanya perangkat router. Seperti saya katakan tadi, itu relatifnya jika kita perlu memberi perangkat, berarti kan itu akan menambah pada komponen pembiayaan. Namun bisa saja institusi yang satu misalnya akan menganggap bahwa penggunaan router itu tidak akan bermasalah atau tidak mengganggu komponen pembiayaan, murah cina gitu. Sementara untuk institusi lain mungkin akan menganggap itu hal yang mengganggu karena dirasa perangkat router yang harus disediakan itu ongkosnya atau harganya mahal cenanya geningan begitu teh, entos we lah cenah terkedah di subnet cenah tos we dihijikeun sadayana, seperti itu ya. Jadi relatif. Kemudian yang kedua itu kekurangan dari penggunaan subnetting, nanti pengurus atau admin jaringan itu perlu memahami aturan subnetting. Lagi-lagi kata saya juga itu relatif, sebab bisa saja di institusi yang satu itu adminnya lumayan cekatan, tekun, cepat tanggap. Kalau misalnya belum mengetahui tekniknya, kemudian dia pelajari itu cepat, bisa saja di institusi lain ada orangnya ya agak lemot lah. Meskipun orang IT tapi daya tangkapnya itu kurang. Jadi saya katakan sekali lagi juga seperti tadi bahwa pemahaman admin jaringan terhadap aturan subnetting itu bisa saja berbeda satu sama lain. Ada yang menganggap cepek ketama cenah. Atau bisa saja di institusi lain lieur cenahnya, entos lah. Tong di subnetting lieur cenah, abi teu tiasa cenah. Banyak yang seperti itu ya. Jadi kekurangan subnetting ini relatif ya sebetulnya. Bisa saja untuk satu institusi itu bukan kekurangan, tapi di institusi lain itu menjadi sesuatu kekurangan.